Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Rinisha dengan NIM 0801-128-2328-019. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman yaitu nomor 1 terlebih dahulu. Ini akan saya bacakan terlebih dahulu ya soalnya. Buatlah program Pak Budi akan melakukan jual beli bebek selama 2 bulan ke depan sebagai berikut. Pada bulan pertama, Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada. Lalu menjual sepertiga dari bebek-bebek jantannya. Pada bulan kedua, Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada, lalu menjual 10 bebek betinanya. Berapakah total banyaknya bebek Pak Budi setelah bulan kedua? Lalu dengan catatan ya, untuk input jumlah bebek jantan dan betina awal yang dimiliki oleh Pak Budi itu bebas. Sebelumnya mari kita masuk terlebih dahulu ke logika pemrogramannya. Saya tuliskan di sini ya. Baiklah. Yang pertama tadi kita bikin dulu satu variabel, dua maksudnya ada variabel jantan dan betina, J sama B ya, anggap saja. Nah, untuk input total bebek di awal itu bebas, jadi baik variabel jantan dan betina ini itu bebas akan kita masukkan di awal nanti apa. Lalu kita masuk pada bulan pertama, Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada. Jadi misalnya bebek jantannya kita masukkan 5 tuh awalnya, lalu bebek betinanya 3 deh misalnya. Nah pada bulan pertama, anggap saja bulan 1 ya, bulan 1 Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada. Jadi bebek betinanya itu akan bertambah sebanyak apa? Itu dari bebek betina awal ya, yaitu 3 ditambah bebek jantan yang kita masukkan ya, 5. 3 ditambah 5 yaitu 8. Maka logika programnya di sini nanti pada bulan pertama variabel B itu akan menjadi B ditambah J. Begini ya, tuh dia variabel B-nya akan berubah menjadi variabel B itu sendiri yang ditambahkan dengan variabel J. Nah ini misalnya yang kita masukkan tadi nih. Nah oke, itu belum selesai ya pada bulan pertama. Setelah Pak Budi membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada, ini yang pertama ya, bulan pertama yang pertama. Yang kedua, Pak Budi akan menjual sepertiga dari bebek jantan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, yang dijual adalah sepertiga dari bebek jantan yang ada. Maka sisanya berapa? Sisanya itu karena yang dijual itu 1/3, maka sisanya adalah 2/3 dari bebek jantan yang ada. Ya kan? Jadi nih misalnya tuh aduh ini 5 lagi, dia bukan kelipatan 3. Kayaknya saya ganti 6 aja ya biar kita mudah nih. 6 misalnya 6 ya. Ini jadinya 3 ditambah 6 9. Oke. Nah ini masih pada bulan pertama. Pak Budi menjual tuh sepertiga bebeknya yang ada. Ada 6 sepertiga maksudnya. Sepertiga kita kalikan 6, 2. Coba dibagikan 2. Yang dijual bebeknya adalah sebanyak 2. Maka sisanya berapa? 4. 4 ini kan 2/3. 2/3-nya 2/3 dari 6. Kalau beneran mau memastikan tuh 2/3 dikalikan 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Nah memenuhi jadi ya untuk sisanya yaitu adalah 2/3 J. Nah ini kita sudah dapat tuh untuk bulan yang pertama. Tinggal kita cari bulan kedua. Oke. Nah ya. Oke. Kita cari untuk bulan kedua. Selanjutnya pada bulan kedua Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada. Nah itu mirip nih sama yang ini tadi. Nah kali ini bebek jantan ya yang akan dibeli. Oke. Nah, jadi karena akan membeli bebek jantan,
tentu saja variabel J-nya kan yang akan bertambah saat ini. Variabel J itu akan bertambah sebanyak variabel B. Jadi ini bagaimana? J sama dengan J ditambah B. Nah, saya bacakan ulang. Pada bulan kedua, Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada. Benar ini ya. Jadi bebeknya yang terakhir berapa tuh? Ini akan lebih jelas waktu hasil programnya ya. Ini pokoknya ya, nanti saja untuk hasil programnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian pada bulan kedua, ini yang pertama ya, bulan kedua yang pertama. Untuk bulan kedua yang kedua, menjual 10 bebek betinanya. Nah, lalu dijual 10 tuh bebek betinanya. Oke, berarti bebek betina sisanya dari B itu sendiri dikurangkan dengan 10. Nah, lalu pertanyaan akhir, berapa total banyaknya bebek Pak Budi setelah bulan kedua? Nah, jadi pertama dia akan ke sini dulu kan, ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini dan ke sini. Oh ya, ini lupa saya ganti variabelnya. Harusnya ini kan sisa nih. Tapi sisa ini kan nanti dimasukkan ke variabel J-nya sendiri kan. Sisa bebeknya, sisa bebek jantannya gitu kan. Nah, jadi ini kita ganti jadi J lagi. Nah, oke. Sekali lagi ini akan lebih detail ketika programnya sudah jadi ya. Baiklah. Kalau begitu untuk sekarang mari kita masuk ke flowchart-nya dan juga pseudocode-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk dulu ke pseudocode. Ini pseudocode. Ini flowchart. Oke. Nah, pseudocode pertama kali dimulai dengan apa? Begin. Mulai ya artinya. Lalu kita input dulu kan tadi nilai bebek jantannya berapa dan nilai bebek betinanya. Nah, jadi kalau di pseudocode, aduh kebesaran dia. Nah, kalau di pseudocode menggunakan apa untuk menginput, yaitu read J dan juga read B. Input yang jantan dan juga yang betina. Kemudian ini langsung masuk ke proses nih. Sebentar saya buka dulu itu soalnya. Oke. Pada bulan pertama Pak Budi akan membeli bebek betina tadi. Jadi variabel bebek betinanya akan dimasukkan dari betina ditambah jantan tuh. Ini saya bacakan ulang ya. Pak Budi akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada. Jadi bebek betinanya ditambah bebek jantan dimasukkan ke variabel B. Begitu ya. Kemudian menjual 1/3 dari bebek jantannya. Yang tadi ya, J-nya akan dimasukkan 2/3 dari J-nya. Karena ini sisanya yang ada ya sama Pak Budinya. Nah, ini untuk bulan pertama. Untuk bulan kedua, Pak Budi akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina. Jadi jantannya jantan ditambah betina dimasukkan ke variabel jantan. Dan yang terakhir, menjual 10 bebek betinanya. Bebek betina diisi dengan betina dikurang 10. Nah, lalu ini lupa dihapus. Kita hapus dulu. Oke. Lalu berapa total banyak bebek Pak Budi setelah bulan kedua? Lalu tinggal kita tampilkan hasilnya, write J dan write B. Dimana write ini merupakan perintah pada komputer untuk tampilkan variabel J dan variabel B ke layar. Lalu tidak lupa kita akhiri programnya. Nah, ini dia. Ini adalah pseudocode-nya. Kemudian mari kita masuk ke flowchart-nya. Yang pertama, start. Dilanjutkan dengan input. Ini variabel J dan juga variabel B. Nah, kemudian langsung saja nih masuk ke prosesnya. Digabung saja tidak apa-apa tuh, karena sudah berurutan ya. B-nya, B tambah J. Oh ya, kalau untuk flowchart dia tidak apa-apa menggunakan sama dengan, tapi kalau di pseudocode itu dia harus menggunakan tanda panah ya. Ini J dan ini B. Oh ya, ini saya ada lupa, kalau di program ini harus ada tanda ya, dikali.
Nah, dia tidak bisa langsung 2/3J. Lalu ini kita cetak variabel J dan variabel B, kemudian kita akhiri juga. Nah, inilah flowchartnya. Ini lingkaran menandakan untuk start dan juga end. Lalu ini untuk jajar genjang ya, untuk input dan output, dan persegi untuk proses. Inilah flowchart dan pseudocode-nya, kemudian kita akan langsung masuk ke pembuatan programnya. Ini saya sudah membuka aplikasi CodeBlocks, langsung saja kita tuliskan. Yang pertama, seperti biasa kita akan menulis file header dari C++, yaitu include iostream. Ini struktur utama C++ ya. Lalu di bawahnya using namespace std, dan kita langsung masuk ke integer main karena kita tidak ada menggunakan function ataupun structure di sini. Lalu kita start begin dengan menggunakan kurung kurang buka. Ini sebelum itu di awal kita inisiasikan dulu variabelnya ada apa saja. Itu semuanya bertipe integer ya. Tadi ada bebek jantan, lalu ada bebek betina. Seingat saya belum ada variabel lain ya, kalau ada nanti kita tambahkan saja. Lalu kita tampilkan dulu nih nama program untuk mempercantiknya ya. Program bebek Pak Budi anggap saja. Nih. Kita enter di ujungnya. Lalu kita cout masukkan jumlah bebek jantan. Nah, lalu ini in dulu ya untuk menginput nilainya. Kita in J. Jadi nanti inputnya akan dimasukkan ke variabel J. Begitu juga untuk yang bebek betina ya, sama saja. Jumlah bebek betina. In B. Nah, setelah itu kita masuk ke prosesnya. Saya lihat dulu tadi, saya agak lupa itunya. Oke. Dari yang betina dulu, itu diisi dengan betina ditambahkan dengan jantan ya. Tadi di awal di bulan pertama ini ya, ini masih bulan pertama. Kayaknya ini saya kasih label deh. Salah, label bulan pertama. Perlu diingat ya, kalau untuk tanda garis miring 2 seperti ini, itu label di C++, jadi tidak akan dieksekusi, dilewatkan saja gitu. Jadi ini bulan pertama ya, B sama dengan B ditambah J. Kemudian Pak Budi menjual tadi, sepertiganya dijual. Jadi sisanya adalah 2/3 dikalikan dengan bebek jantan yang ada. Nah, ini untuk bulan pertama ya. Lalu untuk bulan kedua, pada bulan kedua Pak Budi akan membeli lagi bebek jantan sebanyak bebek betina yang ada. Jadi J sama dengan J ditambahkan dengan B, lalu menjual 10 bebek betina. B sama dengan B dikurang 10. Nah, jadi kita cout lagi sisa bebek jantan, yaitu J. Nah, lalu cout sisa kurang ini, oke. Sisa bebek betina adalah B. Nah, saya cek sebentar. Oke, seharusnya tidak ada yang keliru ataupun salah, tapi coba kita run dulu. Oke. Ini sepertinya tidak ada ya. Program bebek Pak Budi. Masukkan jumlah bebek jantan. Misalnya bebek jantan 15 deh. Sebentar, 15. Bebek betina 10. Nah, oke. Ini dia ke samping gini ya. Samping ini. Berarti itu lupa saya tambah n line di sini. Kita kasih n line. Nah, ini akan saya coba juga ya untuk hitung manualnya, untuk memastikan apakah dia benar menghitungnya. Tadi 15 sama 10 kalau nggak salah. Oke, kita hitung dulu secara manual untuk memastikan apakah program ini benar ya. Saya buka lagi dulu soalnya.
Oke. Nah, jadi input awal 15 bebek jantan, 10 bebek betina. Akan membeli bebek betina sebanyak total yang ada 25 ya jadinya ya. Bebek apa tuh? Oh, bebek betinanya jadinya 25, lalu menjual sepertiga bebek jantan 10, 25 sama 10. Bebek betina tinggal 25, jantan tinggal 10. Itu untuk bulan pertama. Untuk bulan kedua, membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada 25 sama 10. Oke, agak lupa. Kita mungkin langsung saja masuk ke penjelasan programnya. Oke. Saya harus sambil ini kalau begini saya agak lupa. Langsung saja ya, mungkin kita masuk ke penjelasan program. Yang pertama itu mulai, ini sekaligus kita melihat apakah ininya benar ya. Yang kedua itu langsung saja kita masuk sini ya. Nih, ke pemrograman utama. Nah, dari sini berarti. Yang kedua, input nilai J. Tadi misalnya kita masukkan 15 ya, biar dia bisa dibagi 3. Dan yang ketiga itu input nilai B, 10 misalnya. Oh ya, ini bukan programnya ya, ini hanya penjelasan program, ini bukan codingan. Saya ketik saja di sini. Lalu yang keempat ini, isi variabel B dengan B ditambah J. Jadi B-nya berapa tuh? B-nya menjadi 10 ditambahkan 15. Nah ya, 10 tambah 15. Harus sambil ditulis begini tuh, jadi saya bisa ingat. 5. Yang kelima, isi variabel J dengan 2/3 dikali dengan J. Berapa tuh? 2/3 kita kalikan dengan J-nya. J-nya belum berubah ya. J-nya 15. Berapa tuh? 2/3 kali 15, 10 tadi ya. Nah iya, abis ini kita lanjutkan. Ini untuk bulan pertama. Lalu untuk bulan kedua ini ya, J, isi variabel J dengan, oh ini ada typo ternyata, variabel J dengan J ditambah B. Nah ya, tadi di sini ya saya lupa karena mikir gitu, perlu ditulis begini. J-nya 10 ya. B-nya sekarang 25 tambah 25. Berapa tuh? 35. Dan yang ketujuh ini menjual 10 bebek betinanya. Isi variabel B dengan B dikurang 10. Tinggal berapa tuh? B-nya tadi ini ya 25 sama dengan 25. Oke. Di sini ya 25 dikurang dengan 10, 15. Nah, jadi ini sisanya ya 35 sama 15. Coba kita lihat lagi. Oh iya, dia nggak bisa. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Saran 15 sama 10. Nah, benar ya, 25 dan juga 15. Jadi dapat kita simpulkan pemrograman yang sudah kita buat ini benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.